dosa namun patak itu ngaduan cek ngaduan sada sekali bukan dosa itu di anak kecepet nah itu di pesantren begitu ya. Nah makanya dulu itu istilah kulit domba itu udah banyak sejarahnya lah gitu. Nah ini di kulit domba, kulit kambing, tulisnya ini di kulit tulisnya itu begini, makanya dengan seperti di pesantren itu ngalogat itu misalkan alhamdulillah ditulis artinya apa itu dan di sini dari damar cempor damar yang supaya asapnya itu nah ditampung dengan apa bisa jadi mekong naon gitu nah dicari jadikan tinta sama begitu. Nah kemudian kalau ini Al-Quran yang ditulis di tulang balu, tulang sapi, tulang segala macam lah. Dan ini selanjutnya ini Al-Quran yang tulis di batu. Batu dulu ya, nulis aja di batu. Subhanallah sekarang zaman modern mungkin nggak ada yang nulis di batu itu. Nah ini ada periode Nabi. Jadi Al-Quran itu zaman Nabi juga sudah banyak ditulis, tapi tidak berupa lembaran-lembaran. Jadi turun ayat ini, turun 3 ayat ditulis 3 ayat, turun lagi nanti besok lusa 5 ayat terus 5 ayat, jadi terpisah-pisah. Kan turun Al-Quran kan surat pertama surat Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana min 'alaq 5 ayat. Tapi kalau sekarang ini di awal surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah gitu. Kenapa ini? Sebab tiap bulan Ramadan malaikat Jibril turun. Sudah turun kemudian mengecek hafal Al-Qur'an Nabi Muhammad coba bagaimana surat Al-Fatihah ini. Kemudian bagaimana surat Al-Baqarah gitu. Dan dibetulkan oleh malaikat Jibril pada yang salah, tersusullah sampai sekarang. Jadi ya sekarang itu dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan selanjutnya itu berdasarkan tuntunan malaikat Jibril. Setiap bulan puasa, bulan Ramadan itu adalah membaca Al-Quran berdasarkan bimbingan malaikat Jibril. Jadi yang kita baca sekarang ini ada Al-Quran yang bimbingan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian periode zaman Nabi, kemudian yang kedua periode masa Mbak Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu dulu orangnya lemah lembut, tapi keras kepada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dan karena banyak orang yang murtad keluar lagi dari Islam karena gara-gara Muhammad sudah wafat, banyak yang murtad. Akhirnya Abu Bakar Siddiq diperintahkan untuk memerangi mereka, dan dari mereka itu banyak para penghafal Al-Quran yang gugur. Oleh karena itu Abu Bakar Siddiq mengambil inisiatif, ini kalau dibiarkan khawatir nanti Al-Quran akan hilang di dunia, karena para penghafalnya sudah pada wafat, maka diperintahkanlah untuk menulis Al-Quran. Ini sebenarnya dari mulai Abu Bakar Siddiq. Nah kemudian itu di zaman Abu Bakar Siddiq. Nah kemudian zaman Umar bin Khattab berusaha disempurnakan Al-Quran itu. Nah kemudian akhirnya pada zaman Khalifah Utsman bin Affan diperintahkan yang diketahui oleh Said bin Sabit supaya Al-Quran itu dikumpulkan, ditulis di lembaran-lembaran. Nah semuanya pada mau, sebab mereka khawatir itu bid'ah. Bid'ah itu dari kata badi itu membuat sesuatu tanpa contoh. Sekedar Al-Quran banyak ayat mengatakan badi mustamawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi. Badi bid'ah, tanpa bertolak, tanpa
ada petunjuk. Dan jadi Allah membuat langit dan bumi itu adalah berdasarkan kun fayakun. Selama isi tadi aja selama 6 hari, hanya 6 harinya entah 6 hari modern kita atau 6 hari zaman kekesan Allah wallahu a'lam. Nah, bagi ini silakan ada sebuah hadis yang mengatakan man ahdatsa fi amrina fahuwa raddun, bahwa siapa orang yang membuat sesuatu di urusanku fahuwa raddun, maka itu ditolak. Nah, kemudian kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fitnah. Setiap yang membuat sesuatu yang baru tanpa contoh dari Nabi bid'ah. Bid'ah itu ada perbuatan yang tanpa contoh dari Nabi. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dalalatin fitnah, dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Takut. Sekarang kan ramai. Makanya kalau dapat jangan di medsos suka ada tuh, wah sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit neraka, sedikit-sedikit bid'ah, neraka. Nah itu kata Nabi bahwa yang bid'ah itu ada yang tidak dicontohkan oleh aku. Contohnya apa? Mentang-mentang obo tiga semalaman, kuat ya, asal subuh cuma 2 rakaat, asal kikting 10 rakaat, nah itu bid'ah. Tanpa contoh. Bisa kabul dulu 4 rakaat dulu mensarokaat, bisa 1 rakaat. Nah itu yang namanya bid'ah. Kalau yang lain tidak bid'ah. Seperti ini sound system itu yang membuatnya adalah pastor Katolik. Ketika dia berbicara, jemaatnya banyak, tapi tidak kedengaran, dia menciptakan ini. Nah orang bilang dulu ketika jemaah Masjidil Haram begitu banyak, maka disarankan supaya membuat speaker, semuanya pada nggak mau. Bid'ah tidak dicontohkan oleh Nabi. Hanya para mufti dan masjid pada datang masih tahu bahwa ini tujuannya bukan untuk dunia, tapi tujuannya buat agama. Sampai sekarang bahwa saya dari Pak Chandra ya juga bahwa mikrofonnya juga dilapisi emas di Haram. Nah jadi para sahabat takut kalau membuku Al-Quran itu termasuk perbuatan bid'ah yang dicontohkan oleh Nabi. Sedangkan bid'ah diancam dolalah, sesat, dan dolalah diancam yang masuk neraka.